Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 537 bertepatan dengan bab ke 2600. Setelah itu Yi Chen menunjuk wajah Susadao yang sudah bengkak dan berkata dengan dingin, "Suroli adalah putri luar nikahmu, tapi kamu bukan hanya tidak memberinya kasih sayang seorang ayah, tapi menjadikannya alat untuk membunuh orang dan menyuruhnya membunuh secara kejam. Dia menjalankan perintahmu saat membasmi seluruh keluarga Matsumoto di Jepang. Matamu tidak ada kasih sayang, tidak tahu malu, kejam, dan tidak pantas menjadi seorang ayah. Selain itu, ibu kandungnya sudah bertahun-tahun mengikutimu dan berusaha sekuat tenaga melindungimu. Satu lengannya hilang demi menyelamatkanmu, lalu melahirkan Suroli untukmu. Tapi apa yang kamu lakukan padanya? Apakah kamu mengakui identitasnya secara terbuka? Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih padanya? Kamu bukan hanya mengecewakan darah dagingmu sendiri, tapi kamu juga mengecewakan orang yang paling mencintai dirimu di dunia ini." Ekspresi Susadao langsung menjadi sangat jelek, tapi yang menduduki posisi terbanyak bukan kemarahan, melainkan perasaan malu. Yi Chen melihatnya dan terus berkata, "Bukan hanya itu saja. Setelah Suroli ditangkap, keluarga Su bukan hanya tidak menyelamatkan keluarga sendiri, tapi malah berkomplot dengan pasukan bela diri Jepang, menggunakan nyawa Suroli supaya pasukan bela diri mendapatkan jasa. Meskipun semua ini bukan perbuatanmu, tapi ayahmu juga yang kejam melakukannya. Kamu tidak punya kasih sayang, tidak tahu malu, dan kejam. Sedangkan ayah kandungmu adalah versimu yang lebih kejam. Kalian benar-benar tidak tahu malu." Mata Susadao terlihat berbinar dan wajahnya juga terlihat merah. Yi Chen berkata dengan dingin, "Duhai King, adalah istrimu yang sah. Su Jiyu adalah putri pertamamu yang seharusnya kamu lindungi. Tapi keluarga Su malah menebarkan jaring dan mencoba membunuh ibu dan anak ini di Jinling. Ini bukan lagi tidak berperasaan, tidak tahu malu, dan kejam. Ini adalah perbuatan bajingan." Susadao tanpa sadar berbicara, "Aku tidak pernah berpikir membunuh Roli, lebih tidak berpikir untuk membunuh Jiyu dan ibunya. Semua ini adalah perbuatan ayahku." Yi Chen berkata dengan dingin, "Meskipun semua ini perbuatan ayahmu, tapi kamu yang merupakan seorang suami dan ayah bukan hanya tidak melindungi istri dan putrimu, kamu juga tidak membalaskan dendam mereka. Tapi kamu pulang dari Australia dan menjilat ayahmu. Ini membuktikan kamu bukan hanya tidak peduli dengan ikatan keluarga, tidak punya kasih sayang, tidak tahu malu, tapi kamu juga menjual putri dan istrimu untuk mendapatkan kemewahan. Kamu menjual kepribadian dan karakter, menjual kehormatan, menjual darah daging demi mewarisi properti keluarga Su. Di matamu, uang lebih penting di atas segalanya. Kamu benar-benar brengsek." Yi Chen memang sangat kuat, ditambah dirinya seorang master dan ada energi spiritual di tubuhnya. Jadi saat emosinya memuncak, setiap katanya seperti menusuk jantungnya. Hati Susadao menjadi sangat rapuh karena terus ditekan oleh Yi Chen. Yi Chen melihatnya dan bertanya, "Susadao, apakah kamu pernah berpikir jika kedua putrimu mati, bagaimana kamu akan menghadapi mereka saat kamu mati kelak? Saat bertemu dengan mereka, bagaimana kamu akan meminta maaf dengan mereka? Atau kamu tidak merasa menyesal sama sekali karena kamu adalah binatang? Kamu tidak peduli dengan hidup mati orang lain karena hanya peduli dengan kemakmuranmu sendiri."
Mungkin kematian Suroli akan membuat Su Chengpeng menyesal, atau kematian Su Jiju akan membuatmu mendapatkan kepercayaan Su Chengpeng, sedangkan kematian mereka berdua memberikanmu kemuliaan tertinggi sebagai pewaris keluarga Su. Jika kematian putramu Su Jipe bisa memberimu posisi orang kaya di dunia, apakah kamu akan menyetujuinya tanpa ragu? Aku tebak kamu pasti akan menyetujuinya, karena yang kamu mau adalah kemuliaan. Kamu tidak peduli kemuliaan yang kamu dapatkan itu berasal dari darah daging anakmu atau bukan. Menurutku, kamu tidak akan ragu meskipun memintamu memegang kepala anak-anak di tangan kiri dan kananmu. Orang sepertimu pasti akan memenggal kepala mereka bertiga kelak. Setiap perkataan Yi Chen menyerang jantung Su Shaodao. Saat ini hatinya tiba-tiba hancur ketika memikirkan dirinya naik tahta sambil memegang kepala ketiga anaknya, Su Jiyu, Su Jipe, dan Su Roli. Air matanya mengalir dan dia berteriak, "Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak pernah berpikir memakai mereka untuk mendapatkan kemakmuran. Aku juga tidak berdaya. Aku benar-benar terpaksa dan tidak berdaya." Yi Chen bertanya dengan dingin, "Kamu benar-benar tidak ada cara atau hanya menutup matamu saja?" Su Shaodao langsung berlutut dan menangis sedih. Roli ditangkap dan orang Jepang ingin membunuhnya. Aku sudah mengatakan kepada ayahku kalau aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, dan dia menyetujuiku. Aku juga meminta ibu kandungku Roli pergi ke Jepang untuk menyampaikan kabar ini. Aku juga meminta ibu kandung Roli pergi ke Jepang untuk menyampaikan kabar ini. Tapi aku mana tahu kalau semua ini adalah rencana ayahku. Roli sudah tidak tahu ada di mana saat aku mengetahuinya. Ketika mengatakan ini, Su Shaodao menarik rambutnya dan berkata sambil menangis, "Masalah Hiking dan Su Jiyu juga. Aku tahu Hiking masih terus mencintai ayahmu dan dia telah memberitahuku saat menikah denganku dulu. Tapi aku tidak menyangka kalau dia tetap masih tidak bisa melupakan ayahmu setelah menikah bertahun-tahun dan punya 2 anak. Aku akui, aku memang membencinya karena tidak ada aku di matanya, tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Ayahku merasa dia mempermalukan keluarga Su, jadi merencanakan semua ini. Tapi aku tidak tahu kalau Jiju berada di dalam satu mobil dengannya. Aku benar-benar tidak peduli kalau Du Haking mati. Aku sangat mencintainya, tapi dia memperlakukanku seperti ini. Jadi aku sudah lelah. Namun Jiyu adalah darah dagingku dan putri kesayanganku. Bagaimana mungkin aku tidak sayang padanya? Tapi aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan semua ini. Yi Chen melihatnya begitu emosional lalu bertanya dengan dingin, "Jika aku memberimu kesempatan untuk mendapatkan kembali nyawa kedua putrimu, kamu ingin membayar harga apa?" Su Shaodao berkata tanpa daya, "Aku bersedia membayar apa saja, meskipun memintaku langsung mati. Selama mereka berdua bisa selamat, aku akan melakukan apa saja." Yi Chen mengangguk, "Kamu yang berkata seperti itu, jangan sampai kamu menyesal nanti." Su Shaodao berpikir Yi Chen sedang mengejeknya. Jadi dia berteriak dengan marah, "Apa maksudmu? Apakah kamu pikir aku binatang buas tanpa perasaan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bersedia menukar kemewahan dengan nyawa kedua putriku? Aku beritahu kamu, aku memilih untuk mendengarkan kata-kata ayahku karena nasi sudah menjadi bubur, sehingga aku tidak punya cara lain. Aku hanya bisa berusaha mengurangi kerugian. Kedua putriku sudah hilang, jadi aku harus memastikan diriku bisa menempatkan posisi pemimpin keluarga Su. Ini sepertinya sebuah bisnis. Aku sudah menginvestasikan modal yang besar. Tidak peduli apapun itu, aku harus menang pada akhirnya." Yi Chen tersenyum dingin. "Tidak perlu emosional seperti itu. Aku tidak bermaksud mengejekmu. Aku hanya ingin kamu mengingat apa yang kamu katakan tadi." Lalu Yi Chen mengeluarkan ponsel yang ada di saku dada jaketnya. Setelah mengeluarkannya,
ponselnya Yichen mengklik area merah video dihentikan. Kemudian dia menggoyangkan kameranya dan berkata pada Su Xiaodao, "Semua yang kamu katakan tadi ada di sini." Su Xiaodao terlihat bingung. "Kamu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Kemudian dia bertanya dengan panik, "Kamu ingin menyebarkan video ini?" Yichen balik bertanya, "Kenapa? Apa kamu takut Situa Su Chengpeng akan marah padamu setelah melihatnya?" Su Xiaodao menelan ludah dan berkata dengan panik, "Kamu sudah mengendalikan adik keduaku. Jika kamu melumpuhkanku juga, apa untungnya bagimu?" Setelah itu dia buru-buru berkata dengan hormat, "Kalau kamu melepaskanku hari ini, aku akan memberikan uang yang banyak kepadamu. Bagaimana kalau 10 miliar? Aku masih bisa menambahkannya kalau masih tidak cukup." Yichen melambaikan tangannya. "Su Xiaodao, kamu berpikir terlalu banyak. Mungkin hal lainnya bisa diselesaikan dengan uang. Tapi masalah hari ini tidak bisa diselesaikan meskipun kamu memberikan semua uang keluarga Su padaku." Setelah itu dia tersenyum dingin dan berkata lagi, "Tapi kamu bisa tenang mengenai hal ini. Aku tidak akan menyebarkan video ini." Su Xiaodao bertanya dengan tidak percaya, "Kamu yakin tidak akan menyebarkannya?" Yichen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Setidaknya aku tidak akan menyebarkannya sekarang." Setelah itu dia melihat tajam dan berkata, "Waktunya sudah tiba. Ayo aku bawa kamu bertemu teman lama." Su Xiaodao berpikir Yichen akan membawanya bertemu dengan Su Xiaode. Dia panik dan gemetaran, lalu berkata, Kamu mau membawaku pergi kemana?" Yichen tersenyum, "Tebak saja." Su Xiaodao berkata dengan panik, Aku tidak bisa menebaknya." Setelah itu dia berkata lagi, Jangan, kamu akan membawaku bertemu Su Xiaode?" Yichen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Apa yang aku aturkan untukmu sama sekali berbeda dengan adik keduamu. Kalian berdua tidak akan bertemu." Lalu dia menarik kerah baju Su Xiaodao dan berkata dingin, "Aku ingin membawamu bertemu seseorang yang ada di hotel ini. Kamu akan tahu nanti." Su Xiaodao sangat cemas, tapi dia hanya bisa berjalan bersama Yichen. Setelah keluar dari pintu, dia kaget dan menemukan beberapa pria berbaju hitam berdiri di pintu kamar sebelah, termasuk kamar keempat anak buahnya juga dijaga ketat oleh pria berbaju hitam. Su Xiaode tahu kalau anak buahnya mungkin sedang berada dalam bahaya juga saat melihat formasi ini, tapi tidak mati. Mereka setidaknya dikendalikan oleh anak buah Yichen. Saat ini Chen Jekai berjalan ke depan lalu menarik Su Xiaodao dan berkata dengan hormat kepada Yichen, "Tuan muda, bagaimana kamu ingin mengurus Su Xiaodao? Apakah perlu mengantarnya ke peternakan anjing Hongwu dengan helikopter sekarang?" Seluruh tubuh Su Xiaodao merinding mendengarnya dan jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Yichen berkata sambil tersenyum, "Chen Jekai, jangan mengantar semua orang ke peternakan anjing Hongwu untuk memelihara anjing. Jika semua orang yang kita tangkap diantar ke sana, mungkin pada akhirnya orang akan lebih banyak daripada anjing. Menurutmu, apakah ke depannya tempatnya itu akan disebut peternakan anjing atau peternakan manusia?" Chen Jekai menggerakkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, "Benar kata Tuan muda, akan diantar ke mana kalau tidak mengantarnya ke sana? Aku rasa antar ke Gunung Jiangbai untuk menggali ginseng bersama dengan ayah anak keluarga Wei. Bagus juga." Kemudian Chen Jekai menghela napas dan berkata, "Sayangnya sudah mulai masuk musim semi, sehingga Tuan Su tidak bisa merasakan musim dingin yang menusuk." Yichen berkata sambil tersenyum, "Orang seperti ini lebih kotor dari ayah anak keluarga Wei. Kalau ke Gunung Jiangbai, ini sama saja membuang sampah yang tidak bisa didaur ulang di sana." Setelah itu, senyum dingin terlihat di sudut mulutnya dan dia berkata dengan tajam, "Bawa dia ke lantai eksekutif dan aku akan mengatakannya
setelah dia bertemu seseorang. Percakapan Yi Chen dan Chen Jekai membuat Su Xiaodao ketakutan. Dia tidak menyangka kalau cara kerja Yi Chen begitu kejam. Dia mengutuk di dalam hati, apakah masih bisa disebut manusia kalau mengantar orang ke peternakan anjing, mengantar orang menggali ginseng di Gunung Zhangbai, ini pekerjaan manusia? Sebenarnya semua orang yang kenal dengan Yi Chen sudah sangat akrab dengan peternakan anjing atau Gunung Zhangbai, tambang batubara hitam atau Sierra Leone. Hanya saja Su Xiaodao tidak mengenal Yi Chen, jadi tidak tahu dengan caranya. Karena tidak tahu apa-apa, maka dia sangat ketakutan. Dia semakin curiga saat Yi Chen mengatakan akan membawanya ke lantai eksekutif. Dia tidak tahu kenapa Yi Chen membawanya ke sana. Yi Chen bilang akan membawanya bertemu beberapa teman lama. Tapi siapa mereka? Yi Chen menyeret Su Xiaodao yang masih bingung ke dalam lift. Selanjutnya lift sampai di lantai teratas. Saat ini dari lift sampai ke koridor lantai eksekutif telah dijaga ketat oleh anak buah Chen Jekai. Yi Chen menarik Su Xiaodao yang sangat panik ke kamar Du Haiking dan Su Jiyu. Pada saat ini Du Haiking dan Su Jiyu tidak tahu apa-apa dengan semua ini. 20 menit yang lalu anak buah Chen Jekai baru mengantarkan sarapan kepada ibu dan anak ini. Selama beberapa waktu ini, ibu dan anak ini sudah terbiasa dengan kehidupan seperti tahanan rumah ini. Meskipun tidak bisa keluar dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, bahkan tidak ada alat apapun yang bisa dipakai untuk menghubungi dunia luar, sehingga membuat ibu dan anak ini sulit beradaptasi pada awalnya. Tapi setelah beberapa waktu, keduanya malah menyukai kehidupan sederhana yang terpisah dari dunia luar ini. Tidak ada WeChat, ponsel, tamu, juga tidak ada berita, variety show, dan drama di TV. Hal yang paling sering dilakukan ibu dan anak ini adalah mengobrol bersama dan membaca buku. Setelah beberapa waktu, membuat hubungan keduanya menjadi lebih erat. Karena di dalam kehidupan saat ini tidak mudah jika ingin memisahkan diri selama beberapa hari dari dunia luar. Teknologi modern, komunikasi dan hiburan. Terkadang Su Jiyu akan mengeluh dan mengatakan kehidupan di sini bahkan tidak sebaik di penjara. Setidaknya ada waktu bebas di penjara dan juga bisa menonton TV untuk mengetahui berita terkini dunia luar. Tapi di sini tidak sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar. Du Haiking merapikan piring setelah makan sambil berkata, Jiyu, tolong katakan kepada beberapa penjaga di depan pintu untuk membelikan beberapa buku untukku. Su Jiyu mengangguk dan bertanya, Ibu, buku apa yang ingin Anda baca? Du Haiking tersenyum dan berkata, aku tiba-tiba kangen dengan buku yang sangat terkenal di zaman kami. Karya sastra paling terkenal waktu itu adalah kumpulan klasik sebelum periode Uni Soviet. Ada Who the Still Wise Temperate, The Down Here Are Quiet and Quiet Pro the Dawn. Waktu itu film bioskop yang diputar juga masa sebelum Uni Soviet, dan yang paling terkenal adalah Lenin in 1918. Su Jiyu bertanya dengan kaget, Ibu, aku sepertinya tidak tahu dengan semua buku yang kamu katakan. Du Haiking tersenyum, semua itu karya yang sudah lama. Anak muda seperti kalian mungkin tidak suka membacanya, tapi kesannya masih membekas bagi generasi kami. Su Jiyu mengangguk. Kalau begitu, aku akan mengatakannya kepada penjaga di pintu nanti. Kemudian dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, tidak tahu dermawan kapan akan bertemu dengan kita. Aku memimpikan dia semalam. Du Haiking bertanya dengan penuh minat, mimpi apa? Su Jiyu tersenyum kecut. Aku bermimpi dia bertengkar dengan ayah. Wajah ayah bengkak
dan berteriak meminta pertolongan kita. Du Haiking tersenyum dan bertanya, lalu kamu membantunya? Tidak. Su Jiyu menjulurkan lidah dan berkata, bukan hanya tidak membantunya, aku juga menendangnya masuk ke dalam sungai. Du Haiking tertawa. Mimpi apa ini? Su Jiyu juga tertawa dan berkata, mimpi itu sepertinya berada di sisi sungai Yongding, tempat di mana aku suka menerbangkan layang-layang saat aku masih kecil dulu. Selanjutnya dia berkata lagi, mimpiku sangat aneh. Aku sepertinya masih kecil di dalam mimpi, tapi aku sama sekali tidak merasa tidak nyaman saat bermimpi. Du Haiking mengangguk. Apa yang aneh? Kebanyakan mimpi yang tidak nyaman karena terlalu menghayati mimpinya, lalu merasa tidak masuk akal setelah bangun. Setelah itu dia menghela napas dan meneruskan, sepanjang hidupku ini sudah tidak tahu berapa banyak mimpi tidak nyaman dan konyol. Aku bermimpi kalau orang mati hidup kembali. Mimpi hidupku berbeda. Su Jiyu melihat Du Haiking saat melihat penyesalan yang terus terlihat di wajahnya. Dia bertanya, ibu, kamu menyesal menikah dengan ayah? Du Haiking sedikit terkejut, lalu tersenyum pahit dan berkata, kalau waktu itu gadis yang sebesar kamu tahu hidupnya akan seperti ini setelah menikah dengan pria itu, maka dia pasti tidak akan menikah. Tapi di saat gadis itu mempunyai putri sebesar dirinya waktu itu dan menanyakan ini padanya lagi, maka dia pasti tidak akan menyesal. Mata Su Jiyu memerah setelah mendengarnya. Dia tahu apa yang dimaksud ibunya. Jika hanya ibunya sendiri, ibu menyesal karena telah menikah dengan ayah. Tapi ibu tidak menyesal menikah dengan ayah karena ada kakak dan dia. Tapi kata tidak menyesal ini selamanya mengubur cinta sejati ibu. Tapi kata tidak menyesal ini selamanya mengubur cinta sejati ibu. Su Jiyu tersentuh dan berkata, ibu, terima kasih. Du Haiking tersenyum dan berkata, anak bodoh, buat apa berterima kasih padaku? Setelah itu dia menyeka air mata di sudut mata Su Jiyu dengan lembut dan berkata, jadi kamu bukan aku. Kamu sama seperti gadis yang sebesar dirimu sekarang. Dirimu harus teliti saat memilih teman hidupmu kelak. Jangan sampai mengikuti jalan ibu. Ada berbagai jenis pria di dunia ini. Ada yang tinggi, pendek, kurus, gemuk, putih, hitam, miskin, dan kaya. Semua ini tidak penting. Orang yang tepat adalah paling penting. Jadi harus memilih orang yang benar kelak. Ingat kata-kata ibu. Ini sangat penting. Su Jiyu mengangguk dan berkata dengan sangat serius, ibu, aku sudah tahu. Tepat pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Su Jiyu buru-buru berkata, seharusnya bibi yang datang mengambil piring. Aku akan pergi membuka pintu. Lalu dia berdiri dan berjalan ke depan pintu dan membukanya. Tapi mimpi pun dia tidak menduga kalau saat pintunya dibuka, yang dia lihat adalah pria yang terus dia pikirkan, Yi Chen. Saat ini Yi Chen yang tinggi kurus dan ekspresinya dingin berdiri di depan pintu Su Jiyu. Su Jiyu seperti disambar petir ketika melihat wajah Yi Chen dari dekat. Kesenangan di dalam hatinya tidak bisa disembunyikan lagi. Dia berkata penuh semangat kepada Yi Chen, dermawan, ternyata Anda. Yi Chen melihat Su Jiyu dan berkata tanpa ekspresi, Nona Su, tolong mundur sedikit. Su Jiyu tidak mengerti maksud Yi Chen, tapi saat mendengar Yi Chen memintanya mundur, maka dia bertanya tanpa sadar, dermawan, Anda mau masuk? Yi Chen tidak berbicara. Dia langsung menarik Susao Dao dari samping pintu ke depan. Su Jiyu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya melihat Yi Chen menarik seorang. Kemudian, boom! Dia melihat Yi Chen mengangkat kakinya dan menendang orang itu masuk ke dalam kamar. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.